Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Silpiani, mahasiswa semester 3 Institut Agama Islam Nasional Larayuba Bogor, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan nomor induk mahasiswa 236120510119. Di pembahasan kali ini saya juga ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Palka Mutiasara dengan nomor induk 2361205101 dan Dinar Sektia Adi dengan nomor induk 236120510003. Kami dari kelompok 5 sudah menyelesaikan tugas mengenai kebijakan fiskal Islam yang kali ini kami bagikan lewat video ini. Kami harap dengan video ini kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mudah dan menarik mengenai bagaimana prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam kebijakan fiskal. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kami juga berterima kasih kepada Bapak Arman Paramansyah SE SHIMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Syariah atas kesempatan untuk menyelesaikan dan membagikan tugas ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu apa sih kebijakan fiskal Islam? Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terwujud dalam anggaran penerimaan dan belanja negara atau yang sering juga disebut dengan APBN. Instrumen kebijakan fiskal adalah pajak, pemungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum seperti bea cukai, PBB, PPN, PPH, PPNBM, dan lain-lain. Ada juga APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana pemerintah dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Dan ada juga yang ketiga, ada subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Kebijakan fiskal terwujud pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Selama ini kita mungkin mengenal 3 sistem perekonomian yang berlaku di dunia, yaitu ada sistem kapitalis, sistem sosialis, dan sistem campuran. Salah satu dari 3 sistem tersebut diterapkan di Indonesia, yaitu sistem campuran, di mana sistem campuran adalah sebuah sistem perekonomian dengan adanya peran pemerintah yang ikut serta menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Sebenarnya, kebijakan fiskal sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yang kemudian dikembangkan oleh para ulama. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi yang tinggi, sesuai dengan Quran Surah 59 ayat 7. Ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang,
dan untuk memajukan dan menyebarkan ajaran Islam. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut. 1. Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. 2. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu atau nisab dan digunakan untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam Quran surah At-Taubah ayat 63. Ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga. Sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional. Menurut Metwali, setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi. Sebab ada prinsip bahwa kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Yang kedua, Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan dalam pasar uang. Yang ketiganya, ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Nah, adapun kesimpulannya, secara global kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak dan pembelanjaan pajak, yang dimana kebijakan tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi dan juga kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak ada hambatan dalam menjalankan roda perekonomian. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Falka, Sinta, dan saya Dinar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.